depan. Teman-teman semua mohon kefokusannya. Insya Allah kita akan segera mulai. Tafadhol, Noval. Halo Noval, tafadhol Noval. Assalamualaikum warahmatullahi Baik. Ya, silakan Noval dilanjut. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidi sadat wa imamil bariyat wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'd. Yang terhormat kepada Al-Ustadz Adam Haikal, dan juga yang terhormat kepada Ustadz Muhammad Rey. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga kita bisa berkumpul bersilaturahmi bersama di kajian malam yang berbahagia ini, di kajian fikih Ramadan yang akan dibawakan oleh Ustadz Adam. Nah, sebelumnya sebelum acara ini dimulai, kita sama-sama membuka acara ini dengan bacaan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kami buka. Untuk acara selanjutnya yaitu langsung saja kepada pemateri kita, yaitu Al-Ustadz Adam Haikal. Waktu dan tempat kami persilahkan. Tafadhol Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqad nawayna ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa nafa' wa intifa' wal ifadata wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati Rasul sallallahu alaihi wasallam. والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير وابتغاء مرضات الله قربه وثوابه سبحانه وتعالى علمه الله من صالح النيات. نسأل الله تعالى يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويعلمنا وإياكم إلى سواء ويهدينا وإياكم إلى سواء السبيل. أما بعد, Alhamdulillah, semua yang hadir hadirat yang dirahmati Allah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, kita alhamdulillah kembali bertemu di dalam kajian ilmu, ya, yang mana kita meniatkan di dalam kajian-kajian seperti ini adalah menambah tafaqquh fiddin, untuk memahami daripada ilmu agama, dan kita menambah daripada wawasan ilmu kita dalam hukum syariah. Kita juga membahas hal-hal yang berhubungan dengan ibadah kita, yang mana itu adalah syarat daripada kesempurnaan dan kesahan ibadah kita, yaitu dengan kita belajar. Fakullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Semua orang yang mengamalkan atau beramal atau beribadah tanpa ilmu, maka ilmunya atau ibadahnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita tidak bisa masuk ke dalam suatu ibadah melainkan dengan cara kita fokuskan diri kita, dan juga kita jadikan ilmu kita mempelajari tata cara yang baik dan benar di dalam melakukan hal tersebut. Alhamdulillah, untuk masalah sholat kita sudah belajar fikih sholat. Untuk masalah taharah atau kesucian kita sudah belajar tentang hal-hal tersebut di dalam kitab-kitab fikih dan lain-lain. Nah, di antara kewajiban yang sangat penting juga adalah, yaitu yang dikatakan oleh para ulama, yaitu ketika kita ingin masuk ke dalam suatu ibadah yang khusus, yang tidak dilakukan setiap waktu,
itu wajib hukumnya kita memperbaharui ilmu pengetahuan kita dan fikih kita, pemahaman ilmu kita di dalam hal tersebut. Contohnya adalah puasa, dan contohnya juga adalah Iya, kayaknya enak banget udah mau. contohnya adalah haji, dan contohnya juga adalah zakat. Jadi memang kita wajib belajar untuk semua ibadah. Akan tetapi ya, lebih khususnya lagi adalah ketika saat-saat kita ingin melakukan ibadah puasa yang wajib, itu lebih ditekankan kita di sana di saat itu kita mempelajari dan mendalami daripada fikih puasa. Ketika kita memiliki harta, ketika kita memiliki barang-barang yang wajib dizakatkan, maka pada saat itulah kita wajib, pada saat itu kita belajar tentang fikih zakat. Ketika kita sudah ada rezeki dari Allah Subhanahu wa taala untuk pergi haji, dan ada kesempatan dan ada kuota dan ada waktu dan ada kesempatan, itu pada saat itulah kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuntut ilmu yang berhubungan dengan haji. Maka dari itu hendaknya ini enggak sembarangan ya, bukan hal yang bukan hanya hal tambahan, akan tapi ini adalah suatu kewajiban ketika kita menggali kembali ilmu pengetahuan kita dan kita memahami kembali dari awal, memurajaah, mengulang, mereview daripada ilmu fikih syariah kita di dalam bab puasa. Ya, semoga kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam waktu, dan insya Allah kita akan membahas sedikit demi sedikit. Kita akan membahas fikih dasar, akan tapi kita akan buka pertanyaan nanti di akhir untuk semua yang mau bertanya tentang permasalahan-permasalahan puasa yang lain. Izinkan Al-Fagir untuk men-share screen di sini. Oke. Sebenarnya di di layar ini, di share screen yang kita akan lihat ini tidak ada tidak banyak fawaid, akan tapi ini bisa menjadi kayak seperti judul. Tetap kalian berusaha untuk mencatat, berusaha untuk memahami, dan insya Allah nanti rekamannya juga akan dibagikan faedah-faedahnya insya Allah biidznillah subhanahu wa ta'ala. Oke. Kelihatan ya? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam fikih puasa ini kita akan membahas hal-hal yang berhubungan dengan pertama apa itu puasa, apa itu Ramadan, dan yang berhubungan juga dengan tentang ayat-ayat puasa dan juga hukum-hukum puasa, dan juga yang ada di dalamnya hal-hal yang berhubungan dengan syarat wajib dan syarat sah serta rukun puasa, apa yang membatalkan puasa, apa yang dimakruhkan dalam puasa, dan yang terakhir adalah hal yang membatalkan puasa itu sendiri. Ya, itu kita harus betul-betul fokus di dalam pembahasan ini, karena di dalam fikih puasa ini kita akan menggali daripada apa itu puasa, dan kita akan memahami esensi daripada puasa itu sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mulai bersama kita memahami syariat puasa ini. Baik, apa itu puasa? Puasa itu kalau dalam bahasa Arab itu adalah as-shaum atau as-siyam. Itu sama juga soma yasumu sauman dan soma yasumu siyaman di dalam ilmu sharaf. Kemudian di dalam bahasa Arab arti kata soma yasumu itu adalah menahan apapun itu. Ya, baik menahan bicara atau menahan nafas atau menahan makan, menahan minum, menahan dari maksiat, itu semuanya adalah bentuk menahan dari secara bahasa, secara linguistik itu adalah soma yasumu atau siam tersebut. Akan tetapi yang kita bahas di sini adalah bukan hanya dari secara bahasa, akan tetapi secara terminologi atau secara syariat, istilah syariat Islam. Dalam syariat Islam, as-shaum itu adalah imsakun ma'ruf an jami'il mufattirat min tulu'il fajr ila ghurubi syams biniyatin maksusah, atau yang artinya ada di depan kita ini, yaitu menahan dari segala hal yang membatalkan puasa, ya, yang dapat membatalkan puasa
Kemudian kapan durasinya? Dimulai dari waktu fajar, terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari secara sempurna. Kemudian diwajibkan juga dengan niat yang khusus. Nanti kita akan bahas satu persatu. Ini adalah puasa. Asli atau sumber kewajiban puasa adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang kita sudah sering dengar, yaitu surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian puasa sebagaimana diwajibkan atas umat-umat yang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Nah, itu adalah arti atau kewajiban puasa atas umat ini. Dan dari ayat tersebut kita mengetahui bahwasanya umat terdahulu itu juga ada puasanya. Jadi umat Nabi Daud, umat Nabi Musa, dan lain-lain mereka memiliki sesuatu yang namanya puasa. Mungkin ada perbedaan dari cara dan bentuknya dan waktunya, akan tetapi sama-sama syariat puasa, bukan syariat yang khusus bagi umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa baraka wasallam. Ya. Jadi puasa ini sebenarnya adalah ibadah lintas agama, ibadah lintas umat. Semuanya ada namanya puasa, hanya berbeda waktu, hanya berbeda cara. Nah, itu adalah puasa ya. Kita menahan lapar dan haus ya dari waktu terbit fajar hingga terbenam matahari dengan niat yang khusus. Nah, sekarang bulan puasa, Syahrul Ramadan. Apa itu Ramadan? Ramadan itu dari kata rombo. Di sini disebutkan Ramadan adalah bulan yang ke-9 dari bulan tertib daripada bulan Hijriyah. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi, Allah menetapkan ada jumlah bulan Hijriyah itu ada 12. Dan urutannya seperti yang Allah urutkan, yaitu pertama bulan Muharram, bulan Safar, bulan Rabiul Awal, Rabiul Tsani, kemudian Jumadil Ula, Jumadil Akhirah atau Tsaniyah, kemudian Rajab, kemudian Sya'ban, kemudian yang ke-9 adalah bulan Ramadan. Nah, adapun asal-usul kenapa dinamakan Ramadan ada beberapa pendapat. Di antaranya yang ditulis di sini diambil dari kata romdo. Romdo artinya panas yang sangat terik. Kenapa? Karena pada saat penamaan bulan Ramadan, bulan ini waktu bertepatan dengan teriknya panas yang sangat yang betul-betul membakar. Ya, walaupun kita tahu sendiri, memang bulan Ramadan tidak selalu waktu musim panas, karena musim panas terkait dengan bulan Masehi. Tapi bulan Hijriyah itu tidak terkait dengan musim. Jadi kadang-kadang bulan Ramadan bertepatan dengan musim dingin sebagaimana tahun ini kita ya masih musim hujan tapi sudah masuk bulan suci Ramadan. Begitu juga di luar negeri, di sana mereka sekarang masih di peralihan musim dingin. Mereka masih mendapatkan masih dalam situasi atau dalam situs atau waktu atau cuaca yang dingin ya, masih dalam musim dingin. Mereka akan memasuki bulan suci Ramadan dalam musim dingin. Jadi bukan artinya bulan Ramadan selalu di musim panas, akan tapi memang berputar setiap zaman, setiap waktu sesuai dengan waktunya. Tapi pada saat penamaan itu dinamakan Ramadan karena waktu sedang panas-panasnya. Ada lagi yang mengatakan artinya Ramadan itu dari li'annahu yarmidudz dzunub, karena menggugurkan dan melelehkan daripada dosa-dosa kalau orang yang berpuasa di dalam bulan tersebut. Nah, itu secara bahasa apa arti daripada bulan Ramadan. Nah, kita lanjut. Apakah fadilah daripada berpuasa? Ayat-ayatnya banyak, diantaranya Allah berfirman, Kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Makanlah, minumlah kalian, wahai penduduk surga, dengan makanan yang nikmat. Sebab apa? Sebab yang dahulu kalian di dunia lakukan. Ulama mengatakan,
artinya adalah waktu zaman-zaman berpuasa, baik puasa wajib atau puasa sunnah. Allah perintahkan penduduk surga untuk makan dan minum sepuas-puasnya sebab mereka di dunia telah banyak berpuasa. Allah berfirman juga, was-shaimina was-shaimat wal hafizina furujahum wal hafizat wadh-dhakirin Allah katsiran wadh-dhakirat a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah menyiapkan bagi mereka kaum laki-laki dan perempuan yang berpuasa dan ibadah-ibadah yang lain. Allah mensiapkan maghfirah, ampunan, dan ajran azima, dan pahala yang besar. Ada hadis qudsi, Allah berfirman, setiap pahala dikali lipat 10 sampai 100 kali 700 kali lipat. Kecuali puasa, kata Allah, sesungguhnya puasa milikku dan akulah yang akan mengganjarnya. Maksudnya bukan kelipatan yang disebut lagi, akan tetapi kelipatan yang tidak diketahui kecuali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam hadis lain, barang siapa yang puasa 1 hari fisabilillah, Allah akan memperjauhkan antara dirinya dan neraka jahanam sejauh 100 tahun perjalanan. Itu satu hari puasa. Bagaimana dengan 2 hari? Bagaimana dengan 3 hari? Bagaimana kalau puasa Ramadan full 30 hari? Bagaimana dengan orang yang sering puasa sunnah? Sangat jauh sekali dirinya daripada api neraka jahanam. Semoga Allah jauhkan kita daripada neraka jahanam. Kemudian kita masuk ke pembahasan yang selanjutnya, apa saja sih hukum berpuasa? Memang ada orang haram puasa, memang ada orang sunnah puasa. Iya. Hukum berpuasa itu sendiri tergantung daripada hukum puasanya itu, hari-harinya. Ada puasa wajib, ada puasa sunnah, dan lain-lain. Jadi puasa wajib itu adalah seperti contohnya puasa Ramadan. Puasa Ramadan hukumnya wajib. Puasa qadha, kita yang belum qadha dari puasa Ramadan tahun lalu, wajib hukumnya berpuasa. Puasa kafarah. Kafarah itu seperti ada orang salah membunuh orang lain, itu wajib bayar kafarah, diantaranya berpuasa. Atau orang yang berhubungan badan suami istri di tengah-tengah bulan suci Ramadan, itu wajib nanti dia puasa 2 bulan, itu hukumnya wajib, namanya kafarah. Begitu juga puasa yang haji dan umroh kalau dia tidak bisa membayar fidyah. Ada puasa wajib ya, pengganti haji dan umroh, atau untuk membayar haji dan umroh kalau tidak bisa membayar fidyah. Begitu juga ada puasa yang wajib kalau diperintahkan oleh pemimpin negara untuk istisqa, untuk minta sholat, minta hujan. Kalau diperintahkan kita untuk berpuasa, wajib hukumnya kita berpuasa. Dan yang terakhir, puasa wajib adalah nazar. Jika seseorang nazar, kalau saya sembuh, kalau saya lulus ujian, kalau saya dapat jodoh, saya akan puasa 3 hari. Maka hukumnya ketika Allah sudah tunaikan hajatnya, sudah terkabul impiannya, doanya, nazarnya, maka wajib dia menjalankan puasa wajib, namanya nazar. Itu tadi 6 daripada puasa wajib. Adapun puasa sunnah kita tahu sendiri, ada yang berulang-ulang setiap tahun sekali seperti Arafah dan Asyura, ada yang dan juga seperti 6 hari bulan Syawal, ada yang setiap bulan seperti Ayyamul Bid, yaitu tanggal 13, 14, 15 Hijriah setiap bulan. Ada Ayyamus Sud setiap tanggal 28, 29, 30 setiap bulan. Ada yang setiap minggu seperti hari Senin dan Kamis. Dan itu hukumnya semuanya adalah puasa sunnah untuk menambah pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang mengatakan, ada yang bertanya, Ustadz, apa puasa sunnah yang paling afdol dari yang disebutkan tadi? Yang paling afdol adalah puasa Nabiullah Daud alaihi salam, yaitu puasa 1 hari dan tidak puasa 1 hari. Kemudian, Ustadz, emang ada puasa yang mubah? Puasa mubah nggak ada. Karena asli puasa itu sendiri adalah hukumnya sunnah. Nah, kemudian hukum yang selanjutnya adalah makruh. Oh, emang ada puasa yang makruh? Ada puasa yang makruh. Mungkin sebagian kita nggak tahu apa puasa yang makruh. Puasa yang makruh adalah ketika kita puasa hanya hari Jumat. Puasa sendirian hari Jumat.
tanpa puasa hari Kamisnya atau Sabtunya. Atau kita sendirian puasa hari Sabtu. Atau sendirian puasa hari Ahad. Jadi Jumat sendirian, Sabtu sendirian, dan Ahad sendirian tanpa ada gandengan sebelum atau setelahnya, hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Mungkin sebagian kita juga pernah mendengar ada sesuatu yang namanya puasa dahar. Qaumud dahar. Puasa setahun. Puasa sepanjang zaman. Ya, boleh nggak itu Ustadz? Hukumnya makruh kalau orang yang ada kemungkinan dia menjadi lemah dan tidak bisa menjalankan kewajiban dari segi menuntut ilmu, mencari nafkah, lemah, jadi lemas dan lemah karena berpuasa dahar, maka hukumnya dia makruh bagi dia. Tapi kalau ada orang kuat-kuat aja, mau puasa nggak puasa sama aja, tetap cari nafkahnya semangat, tetap belajarnya semangat, itu diperbolehkan puasa dahar, tapi tidak terlalu afdol, karena yang afdol adalah kita juga merahmati dan mengasihani diri kita sendiri. Oke. Kemudian ada nggak yang puasa yang hukumnya haram? Iya, ada yang sah, ada yang nggak sah. Yang sah kita puasa tapi dapat dosa. Apa gunanya sih puasa dapat dosa? Ya, kita kan mau puasa kan mau nyari pahala. Tapi ada aja. Kalau ditanya ada nggak puasa yang sah tapi dapat dosa? Ada. Yaitu puasanya seorang istri tanpa izin suami. Atau puasanya seorang budak tanpa izin majikan. Hukumnya sah tapi dapat dosa. Adapun puasa yang udah haram dan tidak sah, sudah tidak sah, haram lagi. Yaitu adalah puasa yang kita kenal dengan puasa di hari-hari yang diharamkan. Yaitu hari Lebaran Idul Fitri, hari Lebaran Idul Adha, 3 hari Ayyamut Tasyrik, 11, 12, 13 Dzulhijjah. Puasa setengah terakhir daripada bulan Sya'ban, bulan kita sekarang ini. Di atas tanggal 15 ke atas. Kecuali kalau disambung. Dan yang terakhir adalah puasa di hari Syak. Hari Syak itu adalah hari ke-30 bulan Sya'ban, tapi ada rumor semalam ada yang lihat hilal, tapi tidak disahkan oleh pemerintah. Ya. Jadi kalau kita lagi nggak puasa nih tanggal 30, ya ternyata ada rumor semalam tuh ada yang lihat hilal tapi nggak diterima kesaksiannya. Apa hukumnya puasa pada hari tersebut? Hukumnya haram. Wah, kata. Kemudian Ustadz, kalau misalnya kita sudah bulan Sya'ban ini, setengah terakhir bulan Sya'ban, apakah mutlak seperti itu saja haram atau ada pengecualian? Ada pengecualian. Kapan pengecualiannya? Yaitu ketika dia masih ada qodok, masih ada kafaroh atau nadar. Boleh dia puasa setengah terakhir bulan Sya'ban. Atau dia punya wiridan, seperti puasa Senin Kamis, dan dia lanjutkan. Itu masih boleh. Atau dia dari sebelum tanggal 15 sudah puasa, dan dia mau meneruskan sampai 14, 15, 16, 17, itu boleh. Tapi kalau sudah terputus walaupun 1 hari, tidak boleh melanjutkan puasa jika sudah setengah terakhir dari bulan suci Sya'ban. Wah, kata. Nah, itu adalah hukum berpuasa. Jadi hukum puasa ada 4. Yang pertama wajib, yang kedua sunnah, yang ketiga makruh, yang keempat adalah haram. Ya. Lanjut. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam pembahasan puasa itu sendiri. Apa syarat sah berpuasa? Kalau kita mau puasa, kita harus periksa apa dulu nih? Ya, kalau orang mau bepergian jauh, orang periksa kendaraannya, periksa remnya, periksa karburatornya, ya, periksa olinya, mesinnya dan sebagainya sebelum bepergian jauh. Nah, kita juga kalau mau berpuasa, kita periksa dulu syarat-syarat apakah kita sah atau tidak. Kemudian apakah wajib atau tidak. Dan ini dua-duanya hal yang berbeda. Yang pertama, intinya daripada syarat sah berpuasa ada 4. Yang pertama harus Islam. Kalau dia bukan Islam, tidak Muslim, itu tidak sah berpuasanya.
Orang kafir tidak diwajibkan berpuasa, tapi nanti akan dituntut di akhirat. Kenapa nggak puasa? Loh kan saya kafir. Kenapa nggak masuk Islam? Oh iya. Nah itu dia. Jadi dituntut dosa tidak berpuasa, tapi sebab utamanya adalah karena dia tidak masuk Islam, kemudian dia tidak berpuasa. Wah, kata. Jadi seperti itu. Ustadz, bagaimana kalau orang yang murtad, waliyadzubillah, keluar dari Islam? Nah, itu tetap wajib qadha walaupun dia non-muslim, selama dia meninggalkan puasa itu, seberapa banyak dia tinggalkan Ramadan, maka ketika dia masuk Islam kembali wajib dia qadha. Wajib dia qadha. Itu kalau yang murtad. Itu yang pertama. Yang kedua adalah akal. Jadi kalau seseorang tidak memiliki akal, maksudnya masih kecil, masih anak kecil, belum belum baligh, ya, tapi sudah tamyiz. Kalau belum tamyiz, bahkan di bawah 4 tahun kurang lebih, itu tidak wajib berpuasa dan tidak sah puasanya. Kalau orang gila di tengah-tengah siang hari bulan puasa, ya batal puasanya karena hilang akal di tengah-tengah puasa. Ya, adapun hanya pingsan atau mabuk nanti akan kita bahas. Yang ketiga adalah suci, maksudnya adalah suci daripada haid dan nifas bagi kaum wanita. Kalau dia tengah-tengah lagi puasa tiba-tiba haid, batal puasanya, atau nifas, batal puasanya. Dan yang terakhir meyakini. Apa maksudnya meyakini? Meyakini besok waktunya boleh untuk puasa. Bukan hari Lebaran, Idul Fitri, Idul Adha, bukan hari tasyrik, bukan hari syak, bukan setengah terakhir dari bulan Sya'ban. Itu arti daripada meyakini. Insya Allah kita paham ya. Jadi kalau ada orang muslim, dia sudah memiliki akal, tidak gila, dan dia tidak ada haid dan nifas, suci, dan besok boleh puasa, dia sah berpuasanya. Oke? Wajib enggaknya nanti pembahasan yang lain. Tapi kalau ditanya sah atau tidak, memiliki 4 hal ini, hukumnya sudah sah berpuasa. Ya, jadi pokoknya anak kecil udah berakal, Islam, suci, yakin, berarti dia sah puasanya. Ya, yang tidak sah adalah kalau masih terlalu kecil, ya itu belum tamyiz, berarti belum memiliki akal atau belum sempurna akalnya, itu tidak sah. Nah, beda halnya dengan syarat wajib. Kalau tadi sahnya aja, walaupun nggak wajib puasa. Tapi kapan dikatakan seseorang itu wajib? Kalau yang pertama dia muslim, yang kedua taklif, yaitu artinya adalah dia berakal dan sudah baligh, ya sudah baligh, akil baligh. Kemudian dia mampu. Apa maksudnya mampu di sini? Maksudnya mampu di sini adalah bukan seperti orang yang sakit-sakitan, yang tidak bisa sembuh kembali. Atau orang tua yang sudah rentak, yang tidak kuat berpuasa. Itu berarti tidak mampu. Atau wanita yang haid, yang nifas, itu mereka tidak mampu karena dilarang syariat. Itu yang dimaksud mampu, kata mampu di sini. Jadi mampu adalah memiliki kekuatan. Loh Ustadz, setelahnya ada kata sehat. Iya. Kadang ada orang sehat, kadang ada orang tidak mampu tapi sehat, seperti orang tua. Oke? Tidak mampu tapi sehat, seperti orang tua. Dia tidak wajib puasa walaupun dia sehat. Cuma karena sudah tua renta, dia tidak mampu. Kadang ada orang sakit tapi mampu. Ya, seperti apa? Seperti orang yang masih muda, ya, tapi dia lagi kesakitan, dia lagi sakit, lagi tipes, lagi penyakit, lagi ada sakit. Nah, itu dia tidak sehat walaupun dia mampu berpuasa. Jadi sehat ini adalah syarat yang berbeda. Oke, mungkin banyak yang bertanya, Ustadz, apa yang dimaksud sakit yang boleh kita tidak berpuasa? Adalah sakit yang kalau diteruskan puasa bisa berbahaya, membahayakan nyawa, atau bukan nyawa, bisa bertambah lama sembuhnya,
atau bisa bertambah penyakitnya, atau bisa membuat bekas yang tidak akan hilang. Ya, jadi kalau puasa itu ada bekasnya, nggak bisa hilang. Kalau dipaksakan puasa, itu dia sudah boleh tidak berpuasa. Atau tambah lama sakitnya, atau tambah parah sakitnya, atau bertambah jenis sakitnya, atau nyawanya bisa berbahaya. Itu yang dibolehkan. Jadi kalau cuma sakit mata nggak mau puasa, ya nggak boleh lah. Tetap wajib berpuasa. Atau cuma pilek aja, atau cuma apapun, ya, daripada penyakit-penyakit yang biasa itu, yang bisa, yang masih mampu dan masih sehat, dikatakan sehat, yang nggak ada kalau puasa itu nggak mengeluarkan atau nggak berpengaruh apapun daripada kesehatannya dia puasa nggak puasa sama aja. Nah, itu tidak wajib dan tidak boleh membatalkan puasa karena sakit. Insya Allah jelas ya. Dan yang terakhir di sini adalah mukim. Mukim adalah tidak safar. Orang yang safar walaupun muslim, mukallaf, mampu, sehat, tapi dia lagi berperjalanan jauh, dibolehkan dia tidak berpuasa. Ya, dia lagi mudik, boleh nggak puasa? Boleh. Kalau perjalanan jauh. Ustadz, apakah harus capek atau enggak? Capek atau enggak bukan syarat boleh tidak berpuasa. Yang penting perjalanannya jauh. Tapi ulama mengatakan disunnahkan. Yang afdolnya kalau masih kuat atau dia tidak letih seperti naik pesawat, ya, atau naik kapal laut dan sebagainya, nggak letih, dia disunnahkan tetap puasa. Walaupun nggak wajib, walaupun boleh buka. Tapi kalau dia letih, dia capek, naik kereta, keretanya ekonomi lagi, ya, atau naik mobil, atau naik motor, itu kan capek, disunnahkan untuk tidak berpuasa. Ya, jadi kalau ngomongin boleh atau enggak, orang perjalanan jauh senyaman apapun, yang penting perjalanan jauh boleh aja tidak puasa. Tapi yang mana yang afdol? Kalau capek, afdolnya tidak puasa. Kalau tidak capek, afdolnya berpuasa. Tetap berpuasa. Ya, itu adalah minbab afdoliyah, yang paling afdol. Oke, itu tadi adalah syarat sah dan syarat wajib. Dua hal ini adalah hal yang berbeda. Syarat sah biar sah. Kalau nggak, syarat wajibnya nggak ada, berarti tetap nggak wajib. Tapi kalau sudah ada semua syarat wajib, berarti dia wajib bulan puasa ini, bulan Ramadan ini hukumnya berpuasa. Oke. Sekarang kita masuk ke rukun. Rukun ini hal yang penting daripada yang mana seperti kita rukun iman, rukun Islam. Kalau tidak ada rukun tersebut, satu aja nggak ada, akan rubuh daripada bangunan Islam dan iman itu sendiri. Nah, sekarang rukun bangunan puasa hanya ada dua. Yang pertama adalah niat, yang kedua adalah meninggalkan yang membatalkan puasa. Yang pertama adalah hukumnya niat. Apa hukum adalah niat? Apa hukumnya niat? Hukumnya wajib. Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat. Ya. Dan juga tidak ada suatu ibadah pun kecuali ada niatnya. Sesungguhnya perbuatan amal tergantung niatnya. Wahakadha. Baik itu puasa wajib maupun puasa sunnah. Jangan ada yang bilang, Ustadz kalau sunnah nggak apa-apa lah, sunnah juga berarti niatnya. Enggak, tetap hukumnya wajib. Hanya saja ada fardunya niat, yaitu adalah kalau puasanya wajib, hukumnya wajib dimalamkan. Ya, dari semalam, dari maghrib sampai subuh, sampai sebelum subuh, itu waktunya niat di dalam hati kalau puasanya wajib. Tapi kalau puasa sunnah diperbolehkan oleh ulama, seseorang itu kalau lupa dan belum makan, boleh sampai sebelum zuhur dia niat puasa sunnah. Kalau wajib hukumnya apa? Kalau puasa wajib siang-siang, pagi-pagi, nggak boleh.
Ya, baik itu qadha ataupun kafaroh ataupun nadar, harus dari malam hari niatnya. Harus dari sebelum subuh niatnya. Ya, itu adalah hal yang penting. Puasa wajib dari malam, puasa sunnah boleh sampai sebelum zuhur selama belum makan apapun. Selama belum makan apapun. Dalilnya mana? Pernah Rasulullah SAW bertanya kepada Sayyidah Aisyah waktu habis sholat subuh, wahai Sayyidah Aisyah, apakah kita punya makanan? Kata Sayyidah Aisyah, kita nggak punya makanan. Kata Rasulullah, ya udah, kalau begitu hari ini saya berpuasa. Berarti itu adalah puasa sunnah dan Rasulullah baru niat ketika tahu nggak ada makanan. Dan itu habis sholat subuh. Berarti apa? Diperbolehkan niat sebelum makan dan minum, diperbolehkan niat puasa sunnah sebelum zuhur. Wahakadha. Dan akhirnya jelas ya. Kemudian, kalau kita di bulan suci Ramadan yang akan datang ini, kita akan berpuasa Ramadan. Nama puasanya Ramadan, hukumnya fardu. Bagaimana niat yang paling wajib? Yang paling wajib sebenarnya cuma niat nawaitu sauma ghadin fardi Ramadan. Udah cukup. Itu yang wajibnya. Tapi kita diajarkan oleh ulama-ulama kita niat yang paling sempurna, yang paling lengkap, yaitu sebagaimana tercatat di sini, nawaitu sauma ghadin. Saya niat puasa besok an ada fardi syahri Ramadan, untuk melaksanakan fardunya bulan Ramadan hadhihi sanah, tahun ini, lillahi ta'ala, hanya karena Allah. Di sini berarti bukan kodok, karena ada tulisannya. Ada berarti kerjakan untuk pada hari itu. Ya, kewajiban pada saat itu. Bukan kodok. Kodok itu kewajiban di waktu lain. Ya, di waktu yang terlambat. Nah, jadi kita niat seperti ini di malam hari. Ya, maka dari itu ulama-ulama kita mengajarkan kita habis sholat taraweh ada namanya niat bareng-bareng, niat massal. Jangan dibilang bid'ah, itu bid'ah, nggak boleh, nggak ada di zaman Nabi. Woi, segala sesuatu yang mengajarkan kita untuk agar sah dalam ibadah itu disyariatkan oleh agama Islam, oleh syariah, ya diperbolehkan. Wahakadha. Dan juga wa inna maju ilal lisan ala ma fil qalbi dalila. Ya, lisan itu kita pakai lisan, pakai suara itu membantu hati kita fokus di dalam niat. Jadi niat itu memang wajibnya di dalam hati. Akan tapi kita jarang bisa menghadirkan dalam hati begitu saja. Ya, kecuali dengan ditalkin dan bersama-sama itu membantu kita niat. Ustadz, bagaimana kalau orang nggak hadir taraweh dan lupa niat ini? Tapi dia makan sahur, Ustadz. Apakah makan sahur itu sudah berarti niat? Ulama mengatakan makan sahur belum dianggap niat. Ya, kalau nggak ada di dalam hati besok saya puasa Ramadan. Terlintas itu aja, nggak harus kata-kata seperti ini secara sempurna. Ya, ada terlintas sedikit di dalam hati malam-malam kayak sebelum mau sahur, setelah sahur saya mau puasa dalam hati. Besok mau puasa. Nah, itu sudah dinamakan niat dan sudah sah. Ya. Bahkan ulama-ulama kita di negeri Hadramut, mereka tahu nggak? Ngajarin kita untuk niat bahkan dari habis sholat maghrib. Sebelum doa, kan doa kita angkat tangan. Ya, kita diajarin oleh mereka, aqidu niyata shaum, niatlah puasa. Oh iya, besok mau puasa, niat nawaitu. Habis itu baru doa, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad, berdoa. Jadi kita diniatkan puasa itu 2 kali, setelah habis maghrib dan setelah habis tarawih. Itu adalah rukun puasa yang pertama, yaitu niat. Adapun rukun puasa yang kedua adalah menjauhi hal yang membatalkan. Kita akan membahas hal-hal yang membatalkan puasa di akhir, tapi kita harus mengetahui bahwasanya menjauhinya hal itu harus dengan ilmu. Maksudnya apa? Kita harus yakin itu hal membatalkan puasa. Kalau kita nggak tahu itu membatalkan puasa, kita tinggalin aja, ya kurang berarti. Atau kita nggak mengetahui
ada sesuatu ini membatalkan puasa, ternyata kita makan atau kita lakukan. Nah, itu ada kemungkinan juga tidak batal puasanya karena kita tidak memiliki ilmunya. Loh, berarti enak dong Ustadz. Mendingan kita nggak usah belajar dong tentang yang membatalkan puasa. Biar kita kalau ada kejadian kita nggak batal. Tetap hukumnya uzur kita kalau kita ada ulama atau ada kajian kita nggak hadir, itu berarti kita sudah menghilangkan uzur kita. Ya, tetap wajib dan tetap batal puasa kamu. Loh, saya kan nggak tahu Ustadz. Kenapa nggak belajar? Kenapa nggak ikut kajian? Nah, inilah gunanya kajian-kajian seperti ini untuk mengetahui apa yang wajib kita ketahui. Hal-hal yang membatalkan. Kemudian ingat, maksudnya ingat nggak lupa. Kalau kita makan tapi lupa, tidak batal. Dan ikhtiar itu artinya kemauan kita sendiri baru batal. Kalau dipaksa orang lain dan paksaannya nyata, ancamannya nyata, itu tidak batal. Contoh, ada orang nodong pakai pistol dan pistolnya beneran dan ancamannya nyata. Kalau kamu nggak makan, saya tembak. Itu hukumnya kita wajib makan dan tidak batal puasa kita karena tidak ada ikhtiar di situ. Ya, jadi kalau ada paksaan yang nyata, tidak batal puasanya. Ya. Jadi seperti itu ya. Ini adalah dua rukun yang penting sekali. Yang pertama niat, yang kedua menjauhi yang membatalkan. Masya Allah, ini udah sunah-sunah puasa nih. Ya. Di sini tertulis di antara sunah-sunah puasa sahur, takjil, berbagi, buka puasa, mandi, khusus di bulan Ramadan mandi, taraweh, sunnah tilawah, memperbanyak sedekah, dan lain-lain kita udah tahu semuanya. Tapi kita perlu tahu sendiri bahwasanya sunnah itu, sahur itu sunnah, makan sahur. Makan di sepertiga malam terakhir atau setengah malam terakhir. Dimulai dari jam 12 malam atau jam 11 malam, makan setelah itu sudah dinamakan sahur. Walaupun satu teguk air, walaupun satu biji kurma itu namanya sahur. Dan hukumnya sunnah dan berkah. Walaupun kita kenyang. Walaupun kita kenyang, sunnah tetap sahur walaupun satu biji kurma. Dan hukumnya lagi sunnah diakhirkan sebelum imsak, bukan waktu imsak. Ya, jadi sunnah hukumnya kita sahur. Dan sunnah hukumnya sahur diakhirkan sampai mendekati sebelum imsak. Kalau sudah imsak, yaitu 10 menit, 15 menit sebelum subuh, itu sudah dimakruhkan sahur dan harus disegerakan. Kemudian takjil, kita tahunya takjil nama makanan ya, makanan yang dimakan. Sebenarnya takjil pakai ain itu adalah kita bersegera di dalam berbuka. Hukumnya sunnah. Kita buka puasa wajib, tapi hukumnya menyegerakan berbuka itu hukumnya sunnah. Tapi sunnah ini setelah adzan. Nggak ada sunnah buru-buru tapi belum adzan. Orang belum adzan, anak duluan, anak biar dapat pahala, biar takjil dapat pahala. Batal pahala, dosa puasa ente batal kalau belum yakin sudah masuk maghrib. Kemudian berbagi, diantaranya juga berbagi, ya, yaitu berbagi makanan, taftirus shaimin, yaitu adalah kita ngasih makan orang berpuasa. Barang siapa yang memberi makan orang berpuasa, maka dia akan dapat pahala puasa tersebut tanpa mengurangi pahala yang berpuasa. Jadi kalau kita ngasih makan 3 orang, kita dapat pahala 4 sama diri kita. Kalau kita ngasih makan 5 orang, kita nggak dapat pahala 6 sama diri kita. Dan lebih banyak lagi dan lebih banyak lagi. Kemudian juga disunahkan yang tidak tertulis di sini, kita mulai makan buka puasa itu ada urutannya. Apa itu? Yang pertama adalah rutop, yaitu kurma basah, kalau punya. Kalau tidak ada, ya, maka kita ambil kurma yang sudah kering, yang biasa ada di Indonesia. Itu biasa kurma kering.
Ya, karena kurma basah itu biasanya pada musim panas. Kalau musim dingin, musim hujan tidak ada. Kemudian nomor 3, kalau tidak ada kurma adalah air zam-zam. Air zam-zam. Kalau ada. Jangan yang lain dulu. Jangan kolak dulu. Kolak mulu. Langsung es teh, langsung yang seger-seger. Ntar dulu. Sunnahnya kurma basah. Kalau nggak ada kurma kering. Kalau nggak ada air zam-zam. Kalau nggak ada air zam-zam, air biasa. Oke. Urutan nomor 4, air biasa. Kalau tidak ada air biasa adalah hulwun. Hulwun adalah makanan yang tidak dimasak tapi manis. Seperti madu, seperti buah-buahan. Ya, itu kalau nggak ada. Kalau nggak ada air. Kalau ada air, air dulu. Kemudian yang terakhir baru halwa. Halwa adalah makanan manis olahan seperti biskuit, seperti coklat, seperti apa, itu baru yang terakhir. Baru deh setelah itu bakwan. Baru deh setelah itu kolak pisang ya. Kolak pisang, kalau pisangnya aja bisa diambil sebelum biskuit. Wah, kata. Jadi sunnahnya seperti itu, urutannya seperti itu. Kemudian yang setelah itu adalah diantara sunnahnya kita mandi sunnah setiap malam. Ya, setiap malam Ramadan setelah maghrib, gunanya untuk semangat dalam qiyamul lail. Kemudian di antara sunnah puasa Ramadan adalah kita malamnya hadir sholat tarawih dari awal sampai akhir, jangan bolong. Rasulullah bersabda, barang siapa yang qiyam Ramadan, yaitu tarawih, imanan wahtisaban, maka akan diampuni dosanya yang terdahulu. Kemudian sholat witir, kemudian memperbanyak membaca Al-Quran, bagi yang sudah hafal Quran, bagi yang lagi membaca Al-Quran, bagi yang lagi mempelajari Al-Quran, perbanyak baca Al-Quran di bulan suci Ramadan. Kemudian memperbanyak sedekah dan amal-amal soleh lain. Juga di akhir Ramadan kita memperbanyak mencari malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar. Baik. Nah, ini yang penting. Hal yang membatalkan puasa ini adalah inti daripada fikih puasa, karena kalau kita paham yang membatalkan puasa, insya Allah kita akan bisa jaga diri. Kalau jaga diri, otomatis puasanya akan sah. Hal yang membatalkan puasa ada 2 bagian. Yang pertama, membatalkan pahala puasa, bukan puasanya. Jadi apa? Dia nggak perlu qadha lagi nanti habis lebaran. Tapi sudah nggak punya pahala. Apa gunanya coba? Apa gunanya kita Ramadan nggak ada pahalanya? Ya, jadi harus ditinggalin juga. Tapi yang kedua, bahkan membatalkan inti puasa dan wajib diqadha. Kalau yang kedua ada pahalanya nggak? Ya apalagi, lebih nggak ada pahala lagi kalau yang kedua ini. Yang pertama ada 6. Membatalkan pahala puasa aja ada 6. Apa itu? Yang pertama adalah yang membatalkan puasa, pahala puasa adalah dosa-dosa seperti ghibah. Tengah-tengah bulan suci Ramadan lagi puasa, ngomongin fulan, ngomongin fulanah, gosipin fulan. Si fulan lagi cerai, si fulan lagi begini. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ente udah lapar-lapar, gosongin pahala puasa. Yang kedua adalah namimah, ngadu domba, atau kita sebut juga berprovokasi, memprovokasi. Itu namimah, haram. Setiap waktu haram, di bulan suci Ramadan lebih haram dan menggosongkan pahala puasa, waliyadzubillah. Yang ketiga berbohong. Yang keempat memandang sesuatu dengan syahwat, sesuatu yang diharamkan, aurat, lain jenis dan lain-lainnya. Walaupun itu gambar, walaupun di gadget dan sebagainya. Yang kelima, sumpah palsu, membatalkan pahala puasa. Yang terakhir adalah berkata-kata yang kotor, berkata-kata yang tidak baik. Ya, itu semua membatalkan pahala puasa, harus kita jauhi sejauh-jauhnya, baik di bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan. Adapun yang kedua, yang membatalkan inti puasa,
yang ada 8. Nomor 1 adalah keluar dari Islam waliyadzubillah. Yang kedua adalah haid, nifas, dan melahirkan. Batal puasanya. Yang ketiga adalah gila walaupun sebentar. Yang keempat, nah ini yang baru kita bahas, yaitu adalah pingsan dan mabuk. Tapi ada syaratnya. Harus sepanjang hari dari subuh sampai maghrib dan harus disengaja. Maksudnya dia sebelumnya minum pil atau apa yang buat dia mabuk atau buat dia pingsan seharian. Jadi kalau pingsannya seharian, mabuknya seharian dan dia buat itu sengaja sebelumnya, itulah yang membatalkan puasa. Tapi kalau nggak sengaja, dia salah makan ternyata mabuk, atau nggak seharian penuh, itu tidak batal puasanya, tetap lanjut puasa. Ya, tetap lanjut puasa. Itu yang keempat. Adapun yang kelima adalah berhubungan badan laki perempuan, suami, istri atau bukan. Itu hukumnya haram, dan kalau membatalkan puasa Ramadan dengan itu, dia ada plus dosa, plus takzir, dan dia wajib kafaroh, yaitu puasa 2 bulan berturut-turut. Yang pertama, wajib memerdekakan budak perempuan. Kan udah nggak ada budak. Harus puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau terputus, pulang lagi. Yang terakhir, kalau nggak bisa puasa, dia memberi makan 60 orang miskin. Satu orang miskin, 1 mud, atau 0,75 gram. Kasih beras. Wah, kata. Kemudian yang keenam yang membatalkan puasa adalah sampainya ada benda, sampainya ke rongga-rongga, baik ke otak atau ke perut. Ya, rongga-rongga. Ya, itu sampai ke situ. Harus benda, bukan asap atau bukan hawa atau angin. Kalau asap itu ada bendanya, kalau ditempelin ada bendanya seperti rokok dan seperti yang lain-lain, itu batal. Ya. Jadi harus ada bendanya, itu masuk ke tenggorokan atau ke otak, itu hukumnya batal puasa. Ya. Wah, kata. Hukumnya batal puasa. Kemudian nanti ada pembahasan yang agak mendalam sedikit, kita akhirkan. Kemudian yang setelahnya adalah al-istimna. Al-istimna adalah mengeluarkan mani secara sengaja, baik dengan istri atau bukan, baik dengan berpikir atau dengan dengan sentuhan atau apapun, itu hukumnya batal puasa. Ya, batal puasa. Begitu juga sentuhan laki dan perempuan, suami istri di tengah bulan puasa, di tengah puasa, itu kalau menggerakkan syahwat hukumnya haram dan bisa batal. Tapi kalau tidak menggerakkan syahwat tidak apa-apa, tapi makruh aja. Kemudian yang terakhir adalah istiqoah, yaitu muntah dengan sengaja atau ketelan lagi. Kalau muntah tidak sengaja atau tidak ada yang ketelan, tidak sengaja, maka tidak batal puasanya. Nah, ini terakhir udah 8 hal yang membatalkan puasa dan wajib qadha. Nah, ini ada beberapa pembahasan sebelum ada pertanyaan. Habis ini Q&A ya. Habis ini Q&A. Ini kita udah berapa lama nih? Udah 1 jam. Oke, setelah ini Q&A, ada yang mau bertanya silahkan. Tapi sebelumnya Ana akan membahas beberapa hal. Nomor 1, Ustadz, apa hukumnya suntik waktu lagi puasa? Ya, suntikan itu bagaimana? Baik itu lagi sakit, atau dia memang lagi suntik-suntik aja, atau dia lagi vaksin, atau apa. Hukumnya suntik di dalam berpuasa. Ya. Kalau darurat hukumnya boleh. Sekarang masalah membatalkan atau enggaknya ada 3 pendapat. Ada pendapat ulama yang mengatakan semua jenis suntikan membatalkan puasa. Semuanya tanpa terkecuali. Kalau mau berhati-hati boleh pakai pendapat yang ini. Ada pendapat ulama yang kedua, tidak batal sama sekali semua jenis suntikan. Soalnya namanya suntikan kan bukan di mulut, bukan di tempat yang terbuka, ya kan? Dia
di tangan, di apa namanya jari, apa di tempat ini dan sebagainya. Ya, membuka suatu tempat yang tertutup sebenarnya. Jadi tidak batal sama sekali. Tapi ada pendapat yang merinci. Dan ini adalah pendapat yang paling kuat yang boleh kita amalkan. Kalau misalnya suntikan itu memiliki makanan, ya akan sampai ke perut, seperti infus dan sebagainya, atau makanan dan sebagainya, itu hukumnya batal puasanya. Tapi kalau bukan isinya makanan, atau bukan isinya sesuatu yang membuat kenyang, sesuatu yang membuat gizi dan sebagainya, seperti obat, itu kita lihat dulu tempat suntiknya di mana. Kalau suntiknya di pembuluh darah batal, kalau suntiknya di otot seperti di apa sini atau di belakang itu tidak batal. Ya, itu dengan syarat apa? Kalau bukan makanan, kalau bukan infus. Ya, seperti vaksin atau apa, obat-obat aja nggak masuk ke perut. Kalau di apa namanya di pembuluh darah batal, tapi kalau di otot ya di daging tidak batal. Itu adalah khulasoh daripada hukum suntikan ketika berpuasa. Yang kedua, Ustadz, apa hukumnya kalau kita kemasukan air lagi mandi? Mau berenang, mau mandi. Hukumnya adalah kalau sengaja batal, kalau nggak sengaja nggak batal. Iya jelas itu sih. Gini, kalau misalnya mandi itu diperintahkan dalam syariat seperti mandi junub, mandi haid, mandi apapun, ataupun sunnah seperti mandi Jumat, seperti mandi yang lain, sunnah-sunnah, itu kalau kemasukan air tidak sengaja dan mandinya itu dengan disiram, tidak batal kalau kemasukan. Tapi kalau dia nyelam, walaupun mau mandi junub, mau mandi sunnah Jumat, mau mandi apapun, itu membatalkan. Kalau dia berenang, kalau dia berendam, kalau dia menyelam, hukumnya batal walaupun mandi Jumat, mandi wajib, mandi sunnah, mandi apapun. Tapi kalau disiram pakai shower atau disiram pakai gayung, itu tidak membatalkan kalau tidak sengaja, kalau dalam mandi yang diperintahkan. Tapi kalau mandi yang nggak diperintahkan, batal. Ya, dia mandi lagi gerah aja nih, gerah. Mandi biur, ketelan. Hukumnya batal. Ya, hukumnya batal. Yang terakhir, pertanyaan, Ustadz, apa hukumnya minum waktu adzan subuh? Gini, Anda mau nanya, adzan subuh itu udah subuh atau belum? Kalau yang bilang belum, itu adzan maksudnya apa berarti? Adzan itu adalah yakinnya waktu subuh sudah masuk. Yakinnya fajar sudah terbit. Berarti dari sebelum adzan pun ada kemungkinan besar sudah masuk waktu subuh dan sudah terbit fajar. Cuma baru aja datang waktunya secara yakin dan baru saat itulah diadzankan. Jadi waktu adzan pasnya itu sudah masuk subuh, dan kalau lagi makan dan minum pas adzan ya itu hukumnya, dan dia terusin, hukumnya tidak sah puasanya. Kalau berhenti gimana, Ustaz? Kalau kita langsung lepehin atau kita keluarkan lagi tengah-tengah lagi makan tiba-tiba adzan, insya Allah walaupun sebenarnya ya subuh udah masuk dari tadi sebenarnya. Ya, tapi ulama mengatakan ya udah, kalau selama nggak ditelan ketika dengar adzan, itu masih sah daripada puasanya. Ya, tapi imsak itu sangat penting. Imsak itu tahu nggak, di negeri Hadramut itu imsak sampai 20 menit. Kenapa? Kita nggak tahu waktu fajar tuh kapan. Dan waktu imsak itu kita minum, bukan artinya kita nggak boleh minum. Kita minum pas imsak, kita minum, udah terakhir, selesai. Ya, minum dan makan yang terakhir. Wah, kata. Jadi hukumnya kalau sudah adzan diteruskan tidak boleh, tapi kalau berhenti insya Allah masih sah puasanya. Oke, anak kira cukup daripada sekilas daripada fikih puasa, dan kita sudah membahas macam-macam dari awal. Mungkin ada beberapa detail yang belum dibahas, akan tapi kita serahkan kepada antum-antum semua. Kita serahkan kepada moderator Ustadz Naufal untuk
mempersilahkan para hadirin, para audiens untuk bertanya. Nanti langsung akan Ana jawab. Fadhol. Baik Ustadz, syukran kasiran, jazakumullah khairan atas ilmu dan wawasannya yang telah disampaikan oleh antum Ustadz. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Kepada para peserta yang ingin menanyakan, silahkan mengangkat tangan atau tulis di kolom komentar. Nanti bisa Ana jabarkan. Mungkin ada pertanyaan Ustadz dari Ana. Fadhol. Kemarin baca kitab 1000 masalah di dalam puasa, Ustadz. Hukum menghisap rokok itu kan batal puasa. Sedangkan menghirup bukhur itu tidak batal. Apa yang menjadi perbedaannya, Ustadz? Sedangkan nih, rokok sama bukhur itu di dalamnya itu ada campuran kimia-kimia atau sebagainya gitu. Nah, apa yang menjadi perbedaan antara menghisap rokok dan menghisap bukhur, Ustaz? Terima kasih, Ustaz. Oke. Apa perbedaan antara menghisap rokok dengan bukhur? Sebenarnya sama-sama membatalkan kalau betul-betul ada yang masuk. Betul-betul ada yang masuk. Sama-sama membatalkan. Karena rokok memang apa namanya, cara pemakaiannya itu memang dihisap semua asapnya, dan semua asapnya itu sudah otomatis dan sudah dipastikan ada bendanya yang tertelan atau yang menempel, maka bisa dipastikan sudah batal puasanya. Akan tapi bukhur ini pemakaiannya itu bukan semua asapnya kita hirup ya, atau kita telan, atau kita masukkan ke hidung. Hanya saja dia ada di sekitar kita, asapnya kemana-mana, cuma kita ambil sebagian untuk apa namanya, untuk kewangian, dan itu biasanya menempelnya di luar. Ya, kalau kita tetap hirup juga daripada bukhur tersebut ya dengan hidung, walaupun sakit ya, pasti perih, itu kan dari kayu ya, atau dengan mulut ya, dan terasa sesuatu, itu juga membatalkan puasa. Jadi bukan artinya bukhur tidak batal, cuma karena pemakaian yang berbeda. Kalau rokok memang semuanya dimasukkan ke dalam, yang otomatis ada yang masuk. Tapi kalau bukhur tidak semuanya dimasukkan ke dalam, hanya sebagian kehirup sedikit dan sebagian menempel di badan, dan itu hukumnya tidak membatalkan puasa. Nah, kira jelas. Silakan, ini ada banyak pertanyaan sepertinya di chat ya. Jelas, Ustaz, jelas. Ini dari ini dulu ya, Ustaz. Katanya Silakan. bagaimana hukum jika seorang ibu hamil berpuasa sedangkan sering mual-mual, Ustaz? Oke. Gini, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hukum seorang ibu hamil kalau mau berpuasa. Sekarang gini, hukum puasanya itu wajib atau tidaknya itu tergantung dari bahaya atau kekhawatiran kesehatan ibunya atau kesehatan janinnya. Jadi kalau misalnya ada kemungkinan berbahaya atau bikin lemah atau bisa mempengaruhi walaupun sedikit daripada si anak atau si ibu dari kesehatannya, maka dia boleh tidak berpuasa karena termasuk tidak mampu tadi atau tidak sehat tadi. Ya, kan dianggap sakit itu kalau ada pengaruh. Nah, itu dari hukum boleh atau tidaknya boleh atau tidak bolehnya membatalkan atau tidak berpuasa. Hukumnya boleh kalau ada kekhawatiran. Kalau aman-aman saja, tidak ada kekhawatiran, wajib hukumnya puasa. Oke. Jadi mual itu adalah sesuatu yang terjadi nanti. Jadi kita tetap, kalau misalnya pagi-pagi atau subuh-subuh kita niat berpuasa, ibu-ibu yang hamil ya, niat berpuasa, nanti kalau tengah-tengah berpuasa merasa lemah dan lemas atau tiba-tiba mual dan tidak kuat, boleh membatalkan puasa. Tapi lebih baik kalau misalnya tidak ada kekhawatiran ya dari awal,
diniatkan puasa terlebih dahulu. Nanti kalau sudah terjadi di tengah-tengah siang puasa itu dia ada mual atau rasa sakit atau dan sebagainya atau merasa khawatir, nah disitulah boleh membatalkan puasa dan tidak berpuasa. Kemudian nanti masalah dia wajib fidyah atau enggak, kalau dia hanya khawatir bayi yang di perutnya saja, itu dia wajib membayar fidyah juga. Tapi kalau dia khawatir dirinya sendiri atau dirinya dengan bayinya, maka hanya qadha saja. Oke, anak kira jelas. Tafadhol. Ada lagi Ustaz. Katanya mengenai puasa di pertengahan bulan Sya'ban dan puasa di hari Syak. Beliau kurang paham. Tadi Ustaz sampaikan itu bagaimana ya Ustaz pemahamannya mengenai larangan dua puasa tersebut. Oke. Muhammad Ihsan Fauzi. Tadi saya menjelaskan ada namanya puasa haram adalah pertengahan terakhir di bulan Sya'ban dan di hari Syak. Oke, satu-satu dulu. Tengah terakhir bulan Sya'ban itu mulai dari tanggal 15, 16, 17, 18, sampai 30. Oke? Haram kita puasa begitu saja, walaupun puasa sunnah, haram kita puasa begitu saja, kecuali kalau ada penyebabnya seperti belum qadha puasa Ramadan tahun kemarin, atau kita ada nazar puasa belum dijalankan, atau ada kafarah puasa wajib-wajib yang lain belum kita jalankan, itu boleh saja. Nah, kemudian begitu juga orang yang menyambungkan puasa dari sebelum tanggal 15. Contoh, mana puasa tanggal 13 Sya'ban kemudian 14 mau puasa 15-nya boleh nggak? Boleh. 16-nya boleh nggak? Boleh. 17-nya boleh nggak? Boleh. 18 nggak puasa 19-nya boleh nggak? Nggak. Ya, kalau sudah terputus walaupun satu hari, sudah tidak boleh puasa. Kalau dia nyambung terus sampai akhir, boleh atau nggak? Boleh. Ya, tidak ada berhenti. Tidak ada putus. Boleh nggak? Boleh. Ya. Atau dia sudah punya kebiasaan puasa Daud, ya, dia mau teruskan sampai akhir-akhir bulan Sya'ban, hukumnya boleh. Ya. Jadi nggak boleh, yang nggak boleh itu nggak ada sebab sama sekali, tiba-tiba mau puasa aja. Kenapa? Nanti mau pemanasan sebelum Ramadan, biar udah sering puasa gitu. Nggak boleh, jangan. Itu yang berhubungan dengan setengah terakhir bulan Sya'ban. Adapun hari Syak itu adalah hari, sebenarnya dia masih tanggal 30 Sya'ban. Soalnya semalam hilal nggak kelihatan. Tapi ada rumor itu berita-berita burung, berita-berita kabar-kabar simpang siur, bahwasanya ada yang melihat hilal semalam, tapi nggak dipercaya atau nggak ada yang dengar, nggak ada yang tahu, ya. Jadi ada kemungkinan semalam ada hilal. Nah, itu pada hari tersebut haram berpuasa karena dinamakan hari Syak. Jadi ada, ini Ramadan apa bukan ya? Ramadan apa bukan ya? Puasa nggak boleh. Ya. Jadi karena belum ditetapkan Ramadan, nggak boleh puasa. Haram berpuasa. Ya, wahakala itu adalah hari Syak. Kalau nggak ada rumor, berarti masih tanggal 30. Boleh nggak puasa? Nggak boleh karena udah setengah terakhir dari bulan Sya'ban. Karena kira jelas. Tafadhol Noval, ada lagi? Mungkin Ana singkat ya Ustaz. Jadi ada pertanyaan, kalau kita bangun mepet, kemudian kita itu dalam keadaan junub dan belum sahur Ustaz. Nah, itu apa yang kita harus dahulukan? Mandi junub dulu apa sahur dulu kita? Hukumnya puasa dengan keadaan junub hukumnya sah. Ya. Jadi
boleh nggak kita azan, lagi azan subuh, kita dalam keadaan junub? Hukumnya boleh. Kemudian setelah itu sebelum sholat subuh ya kita mandi. Nah, jadi kalau ditanya, kita bangunnya telat, kita dalam keadaan junub dan kita belum sahur, apa yang harus kita lakukan? Cepetan sahur deh. Sahur dulu, mungkin wudhu dulu, habis itu sahur, habis sahur mau udah adzan nggak adzan, ya mandi. Ya, setelah itu baru mandi. Dahulukan sahur dulu, karena sahur adzan sudah nggak boleh. Adapun mandi, adzan masih boleh. Ya, dan puasanya sah walaupun dalam subuh dalam keadaan junub. Oke, lanjut. Ini untuk ada pertanyaan banyak, tapi Ana mungkin ambil satu aja yang penting ya Ustaz ya. Pertanyaannya Ustaz, penyakit ayan atau epilepsi membatalkan puasa atau tidak? Ayan atau epilepsi. Ayan dan epilepsi itu digolongkan membatalkan wudhu karena dia kehilangan akal. Ya. Akan tapi membatalkan puasa atau enggak? Nah, ini berarti dikiaskan dan disamakan dengan pingsan. Kalau sengaja dan sepanjang hari batal, kalau tidak sengaja atau tidak sepanjang hari tidak batal. Kebanyakan nggak batal sih, soalnya cuma sebentar dan biasanya nggak sengaja. Oke, nah, ini nggak apa-apa, anak jawab sepatah dua patah kata ya, anak selesaikan. Sejak kapan ada istilah bulan Ramadan? Ya sejak zaman jahiliyah, ya penamaan bulan-bulan. Wallah alam tahun berapa? Wallah alam, belum pernah membaca sejarahnya. Nomor 2, jika penamaan Ramadan sebelum diutusnya Nabi, mengapa tadi disebutkan Ramadan secara terminologi bulan membakar dosa? Apakah sebelum diutusnya Nabi bulan Ramadan sudah mulia? Mohon penjelasannya. Nah, jadi bulan Ramadan memang bulan dari zaman dulu, dari zaman penciptaan langit dan bumi. Akan tetapi dikhususkan di bulan di dalam umat ini, kepada umat ini, ya, setelah diutusnya Rasulullah dan diwajibkan puasa, namanya puasa Ramadan. Jadi sebelumnya nggak ada keistimewaan yang spesial. Nah, kenapa ada yang menamakan secara terminologi membakar dosa? Nah, itu dia. Jadi ini juga karena sejarah. Ini juga karena sejarah. Jadi pendapat ini bisa kita bilang lemah. Kenapa? Soalnya waktu penamaan Ramadan jauh sebelum syariat Ramadan, puasa Ramadan. Ya, bisa dibilang seperti itu. Atau banyak mungkin ulama yang bisa menjawab seperti maksudnya adalah Allah sudah mengetahui di dalam Lauhil Mahfud bahwa kelak akan dijadikan bulan spesial dan akan diampuni dosanya yang berpuasa di bulan tersebut. Jadi dinamakan Ramadan dari kata memang sudah penghapusan dosa. Yang ketiga, bagaimana dengan supir bis antar provinsi di mana setiap hari selalu berpergian? Apakah boleh tidak berpuasa? Sama hukumnya dengan ibu hamil. Jadi setiap hari wajib dia niat puasa. Kalau dia letih dan dia capek, pada saat itulah dia boleh membatalkan puasa. Jadi tetap wajib niat puasa, sahur, cuma ketika tidak kuat baru dia membatalkan. Jadi nggak boleh dari awal, Ana udah kerjaan Ana tiap hari begini capek. Nggak, tetap harus niat dan puasa setiap hari. Ketika saatnya tidak mampu baru dia membatalkan. Nomor 4, tadi disebutkan diperbolehkan untuk niat puasa ketika sahur dan niatnya saya lihat puasa sekarang. Nah, ini pernah Anda jawab ini. Saya niat puasa esok hari, padahal puasanya ini beberapa jam lagi. Nah, dalam bahasa Arab, esok itu adalah hari matahari terbit setelah sekarang. Sekarangnya ini siang, berarti besoknya waktu pagi hari besok itu adalah esok. Tapi kalau sekarangnya udah malam, udah mau subuh, ya esok harinya itu adalah matahari terbit atau fajar terbit yang akan datang, yaitu beberapa jam lagi. Karena kira jelas. Seorang istri ketika karena udzur dia harus membayar fidyah. Misal disebabkan menyusui, siapa yang membayar fidyahnya? Harta suami atau harta istri? Harta suami dong, kan istri diwajibkan nafkah oleh suami. Ya. Izin bertanya Ustadz, apa hukumnya jika subuh sudah datang kita belum mandi junub, bagaimana dengan puasanya? Hukumnya sah puasanya. Kemudian di atas ada pertanyaan dari Lina Lustiana.
Kita tidak boleh mengikuti kebiasaan Yahudi. Orang Yahudi berpuasa pada hari Sabtu. Ya, berpuasa pada hari Sabtu. Iya, makanya dari itu adalah sebab dimakruhkannya kita puasa hari Sabtu saja. Tapi kalau Sabtu dengan Jumat, Sabtu dengan Ahad, kita boleh. Dan juga makruh Ahad saja, karena ikutin orang Nasrani dan lain-lain. Wallahu alam. Tafadhol, ada yang mau bertanya langsung? Atau kita sudahi? Sebelum ditutup, mungkin satu lagi Ustaz ya. Udah. Pertanyaannya dari Ana mungkin ya Ustaz. Karena ada yang pengen diwakilin. Silahkan. Kalau hukumnya niat di hari pertama untuk 30 hari itu kan Ustaz, katanya sewaktu-waktu hari kita lupa, niatnya udah ke cover sama niat awal yang 30 hari itu. Betul Ustaz? Gini, ulama mengatakan, pertama kita kan mazhabnya mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i itu setiap malam kita wajib niat. Malam buat besok, malam buat besok, malam buat besok. Tapi ada mazhab namanya mazhab Imam Malik atau Maliki, itu mengatakan ibadah Ramadan itu satu ibadah. Jadi kita di malam pertama niat puasa untuk 1 bulan. Nah, kita bukan mazhab mereka, jadi kita tetap wajib niat. Tapi para guru-guru kita menganjurkan kita juga ngikutin di awal malam Ramadan berniat untuk 1 bulan penuh, agar kalau kita lupa, insya Allah masih dapat pahala, walaupun kita tetap mazhab Syafi'i, kita tetap qadha. Oke, itu niatnya biar tetap dapat pahala, bukan biar nggak qadha, tetap qadha, karena kita mazhab Syafi'i. Ya, kita mazhab Imam Syafi'i, kita lupa ya udah qadha. Tapi insya Allah dapat pahala, masih nggak ada kurang sama sekali Ramadannya, karena kita udah niat 1 bulan penuh. Karena kira jelas. Ya, untuk niatnya gampang, tinggal dalam hati aja. Saya niat puasa 1 bulan penuh Ramadan lillahi ta'ala. Itu nawaitu sama ghadin adai farsyahr Ramadan hadisana lillahi ta'ala. Ya akhir, anak kira jelas. Ada lagi pertanyaan atau sudah? Udah kali ya. Mungkin nanti di sesi selanjutnya. Karena waktu sudah terlalu malam juga saja. Oke ya, akhirnya cukupkan sampai di sini. Untuk untuk fidyah dan qadha itu tadi yang disebutkan, kalau misalnya khawatir kepada anaknya saja itu wajib fidyah dan qadha, kalau selain itu wajib qadha saja. Wallahu a'lam. Ya, silakan ditutup. Oke, syukron jazakumullah khairan kepada para peserta atas pertanyaannya dan kepada Ustadzuna Adam Haikal atas jawaban yang telah diberikan. Kita sudah berada di penghujung acara. Sebelum kita akhiri, kami mengucapkan terima kasih kepada narasumber Al-Ustadz Adam Haikal yang telah berbagi ilmunya serta wawasan kepada seluruh peserta yang telah hadir di acara kajian ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf jika selama Ana memandu acara ini ada kesalahan. Mari kita tutup acara ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.